Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kami, salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan terima kasih kepada dosen kami, Bapak Ferry Prasetyo, HMKOM, dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi kami. Kami dari kelas 11 2A Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan tugas UAS kami mengenai aplikasi basis data menggunakan Command Prompt dan PHP Admin. Sebelum ke penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dila Resati. Perkenalkan, nama saya Robi Kurnia Sandi. Perkenalkan, nama saya Safira Desi. Perkenalkan, nama saya Ella Nur Aini. Selanjutnya, penyampaian materi mengenai koperasi simpan pinjam akan dijelaskan oleh rekan saya, Safira. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Selanjutnya, di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama, mengenai IRD akan disampaikan oleh Ella Nuraini. Yang kedua, mengenai LRS akan dijelaskan oleh Dia Harasati. Yang ketiga, menjalankan serta langkah-langkah program Command From. Yang keempat, menjalankan aplikasi PHP Admin yang akan dijelaskan oleh Dia Harasati. Yang pertama, mengenai ERD akan dijelaskan oleh Ella. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai IRD. Sebelum masuk ke gambarnya, kita menjelaskan sedikit dulu tentang IRD. IRD itu singkatan dari Entity Relationship Diagram, atau disebut diagram suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek yang memiliki relasi. Dan di dalam IRD juga terdapat simbol-simbol yang persegi panjang itu disebut entitas, yang belah ketupat disebut relasi, yang lingkaran-lingkaran disebut dengan atribut, serta garis-garisnya disebut garis penghubung. Maksud dari gambar di sini, ini merupakan IRD dari aplikasi program koperasi simpan pinjam yang kami lakukan. Yang pertama itu ada entitas anggota. Satu anggota itu dapat melakukan simpanan dan peminjaman. Dan di dalam tabel anggota memiliki atribut, alamat, kode anggota, nama, nomor telepon, dan tanggal lahir. Begitu pula dengan tabel simpanan, memiliki atribut, kode simpanan, tanggal simpanan, saldo. Dan di tabel simpanan memiliki tabel tabungan simpanan, dan beberapa atribut yang lainnya. Begitu pula dengan peminjaman, di dalam peminjaman ini memiliki relasi. Yang pertama ada total bunga dan angsuran. Selanjutnya mengenai LRS akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia Larasati. Setelah menggambarkan IRD, selanjutnya kita akan mentransformasi IRD tersebut ke logical record structure atau yang biasa kita sebut dengan LRS. Apa sih LRS itu?
LRS merupakan representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Contoh di sini ada satu tabel anggota mempunyai relasi one-to-one dengan tabel tabungan simpanan. Selanjutnya, relasi antara tabel tabungan simpanan dengan tabel simpanan yaitu many to one. Selanjutnya, ada relasi antar tabel anggota dengan tabel total bunga yaitu one to many. Selanjutnya, ada relasi antar tabel total bunga dengan tabel pinjaman yaitu many to one. Yang terakhir, ada relasi antar tabel pinjaman dengan tabel angsuran yaitu one to many. Selanjutnya, materi langkah-langkah menjalankan program Comment From. Langkah-langkah menjalankan program Comment From. Yang pertama, buka aplikasi Exam PP Control Panel. Setelah itu, klik dengan menjalankan dan pastikan tab Apache dalam kondisi running yang seperti pada gambar. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan database koperasi simpan pinjam. Yang pertama, masuk ke MariaDB melalui Comment From dengan cara ketik cd spasi c titik 2 garis miring, setelah itu enter, kita ketik lagi tanda kutip exam sum garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql titik x tanda kutip spasi strip u spasi root spasi strip p. Setelah itu enter dan enter lagi. Tampilannya seperti pada di gambar. Selanjutnya, buat database dengan tema kelompok koperasi simpan pinjam, kemudian tampilkan seluruh database dengan cara create database koperasi simpan pinjam titik koma, setelah itu enter. Kemudian untuk melihat database yang tadi kita buat, kita perlu ketik show spasi database titik koma, kemudian enter, dan hasilnya seperti pada di gambar. Setelah itu aktifkan terlebih dahulu database koperasi simpan pinjam yang sudah dibuat tadi dengan cara ketik use spasi koperasi simpan pinjam titik koma, kemudian enter, dan hasilnya seperti pada di gambar. Selanjutnya penyampaiannya akan disampaikan oleh Safira.
Selanjutnya, buatlah tabel dari masing-masing database. Untuk membuat tabel, kalian ketik create table, lalu nama tabel yang akan kalian buat. Contohnya, create table, lalu anggota, tekan enter, masukkan struktur yang ada pada tabel anggota, seperti yang terlihat ada kode anggota, nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan yang lainnya. Kalau ketikan kalian sudah benar, akan muncul query OK. Dan lakukan untuk membuat tabel-tabel berikutnya. Setelah itu, tampilkan masing-masing struktur tabel yang telah dibuat. Caranya menggunakan dash. Jadi, ketik dash, lalu nama tabel yang akan dimunculkan strukturnya, titik koma, lalu enter. Lalu akan muncul seperti ini. Dan kalian bisa melakukan hal yang sama pada tabel-tabel yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Ella. Selanjutnya itu untuk penginputan data dari masing-masing tabel. Jadi dari tabel-tabel yang sebelumnya kita sudah buat, ada tabel anggota dan sebagainya, untuk menginput data ke dalamnya itu kita dengan mengetikkan insert into anggota. Di situ ada kode anggota, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Jangan lupa dengan tanda tutup kurung. Lalu nanti kalian enter, kemudian kalian enter lagi. Untuk mengetikkan di dalamnya itu, kalian dengan mengetikkan tanda buka kurung, kutip 1, dan sesuai dengan kode-kode yang sesuai urutan dari kode anggota, nama, alamat, sampai nomor telepon. Begitu pula pas sudah selesai mengetik, jangan lupa kalian dengan tanda tutup kurung dan koma. Kemudian di bawahnya. Dan begitu pula untuk data-data selanjutnya hingga sesuai dengan jumlah anggota dari koperasi tersebut. Untuk data terakhir, kita tidak menggunakan koma 1, tapi kita menggunakan titik koma. Baru kemudian di enter. Dan tandanya sudah berhasil, itu nanti ada tulisan di bawahnya ada record. Dan 4 itu menandakan jumlah data yang sudah terekam di database kita. Seperti itu. Dan untuk melihat hasilnya, itu kita dengan mengetikkan select bintang from anggota. Jadi maksudnya di sini itu kita untuk menampilkan data yang sudah kita import di anggota. Kalau misalkan nanti kita mau lihat input dari simpanan, berarti kita mengetikkan select bintang from simpanan dan titik koma. Begitu untuk yang lainnya juga. Nah, nanti akan muncul hasil data yang kita pilih. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai PHP MyAdmin akan dijelaskan oleh Dia Larasati. Baik teman-teman, langkah-langkah untuk menjalankan program PHP MyAdmin. Yang pertama, buka aplikasi SMPP Control Panel, periksa aplikasi tersebut dengan menjalankannya. Pastikan tab Apache dan MySQL dalam kondisi running. Setelah itu, buka browser lalu ketikkan dengan alamat http://localhost/xmpp/ atau dengan cara simpelnya, kalian klik admin di tab MySQL, nanti otomatis akan langsung menuju web PHP MyAdmin. Next.
ini dia tampilan dari PHP-MyAdmin. Di sini kita buka database koperasi simpan pinjam, muncul struktur beberapa tabel yang sudah kita buat seperti ada anggota, angsuran, pinjaman, simpanan, tabungan simpanan, dan total bunga. Kita bisa klik untuk melihat struktur-strukturnya. Yang pertama ada anggota. Nah, di sini sebelumnya tadi kita sudah input di CMD. Jadi di sini sudah otomatis ada data-data nama anggotanya, ada kode anggota, namanya, alamat, tanggal lahir, nomor telepon. Nah, jika kita ingin input lewat PHP-MyAdmin, kalian bisa input melalui tab menu pada Insert. Nah, nanti ada kolom, kalian tinggal input data-datanya. Setelah itu, setelah di-input, nanti scroll ke bawah, ada tulisan Go. Nah, setelah di-input data-datanya, kalian tinggal klik Go, nanti otomatis datanya akan bertambah. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lain, seperti ada angsuran, pinjaman, simpanan, tabungan simpanan, dan total bunga. Bisa kita lihat struktur dari angsuran, tabel angsuran, struktur tabel angsuran. Nah, seperti ini. Tabel pinjaman, tabel simpanan, tabungan simpanan, total bunga. Kurang lebih seperti itu mengenai PHP-MyAdmin. Ini jauh lebih mudah ya daripada menggunakan CMD. Kalian tinggal input tuh masukin ke tab Insert seperti itu. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Robi. Kesimpulannya, Command merupakan salah satu aplikasi membuat database yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan koperasi simpan pinjam. Selain Command kita juga bisa membuat database di PHP-MyAdmin. Dengan adanya aplikasi basis data ini, kita dapat kemudahan dan kecepatan dalam mengambil data atau arsip koperasi simpan pinjam. Demikian presentasi dari kami. Semoga sedikit materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Besar harapan kami mendapatkan nilai terbaik di proyek ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.